Kalau aku tanya sekarang, kamu ngerasa aman secara finansial atau enggak? Kalau jawabanmu, aman-aman aja kok, soalnya aku rajin nabung. Nah, justru itu yang bikin aku khawatir. Karena di krisis 2030 nanti, orang yang kelihatannya paling aman hari ini bisa jadi yang paling kaget. Saldo ada, tabungan rapi, tapi uangnya pelan-pelan kehilangan tenaga. Banyak orang gak sadar, ini bukan soal malas atau boros. Ini soal kesalahan keuangan yang kelihatannya benar. Salah satunya kesalahan menabung yang dianggap paling aman sejak dulu. Video ini bukan soal jangan menabung. Tapi, kenapa nabung doang bisa jadi kesalahan terbesar? Dan ini bukan soal satu kesalahan terbesar aja. Justru karena kelihatannya aman, banyak orang nggak sadar bahayanya. Yang pertama, inflasi. Inflasi bikin tabungan pelan-pelan miskin. Inflasi itu kelihatannya kecil, tapi efeknya kejam. Dia nggak datang tiba-tiba, nggak bikin panik, nggak bunyi alarm, tapi justru karena itu, dia berbahaya. Inflasi bikin uang kamu melemah sedikit demi sedikit, sampai suatu hari kamu sadar, kok hidup makin mahal ya? Tapi tabungan nggak nambah kekuatannya. Dan disinilah banyak orang mulai masuk ke kesalahan keuangan yang sama. Mereka fokus ke nominal, tapi lupa sama daya beli. Gini deh cara paling gampang ngebayanginnya. 10 tahun lalu nih, uang 10.000 bisa dapat apa? Makan enak bisa. Buat beli minum masih ada sisa kembalian. Tapi sekarang, cepet banget habisnya kan? Syukur-syukur masih dapat sebungkus nasi. Kadang malah nggak cukup. Padahal nominalnya sama-sama uang Rp10.000. Yang berubah cuma satu, daya belinya turun. Coba ingat harga-harga beberapa tahun lalu deh. Makan di luar, ongkos transport, kopi, listrik, bahkan jajanan-jajanan kecil, sekarang semuanya naik. Bukan karena kamu jadi lebih boros, tapi karena nilai uang kamu turun. Itulah yang disebut inflasi. Nominal uangnya tetap, tapi kekuatannya menyusut. Masalahnya, banyak orang merasa aman cuma karena uangnya ada di bank. Nabung rutin, saldo nambah, rekening kelihatannya sehat. Padahal secara diam-diam, inflasi lagi kerja lembur. Contohnya gini, anggaplah kamu rajin nabung nih. Kamu punya tabungan 100 juta rupiah di bank. Kelihatannya besar kan? Sekarang kita hitung pelan-pelan ya. Inflasi rata-rata itu 4% sampai 5% setahun. Artinya, tiap tahun nilai uang kamu turun segitu. Kalau inflasi 5% nih, maka tahun depan uang 100 juta rupiah itu nilainya setara dengan 95 juta rupiah. Tanpa kamu belanja, tanpa kamu ambil uangnya, tanpa kamu ngapa-ngapain. Dan seringkali tanpa kamu sadar. 5 tahun kemudian, nilainya bisa setara 77 juta rupiah sampai 80 juta rupiah. 10 tahun lagi, bisa anjlok jauh lebih kecil dibandingkan dengan hari ini. Inilah realita inflasi dan tabungan, yang gak banyak orang sadari. Dan ini yang sering bikin orang salah paham. Mereka ngerasa aman karena uangnya gak kemana-mana. Padahal secara real, uangnya lari menjauh dari mereka. Sekarang coba kita bandingin sama bunga tabungan. Rata-rata bunga tabungan itu cuman 1% sampai 2% setahun. Nah, tadi kan kita bilang inflasi itu 5%. Terus bunga tabungan 1%. Artinya apa? Artinya kamu rugi 4% setiap tahun. Bukan karena kamu boros, bukan karena salah kelola uang, bukan juga karena nggak tahu cara mengatur keuangan. Tapi karena uang kamu diam. Inflasi itu kayak kebocoran halus, nggak kelihatan, tapi terus-menerus menguras. Dan makin lama uang kamu diam, makin besar juga dampaknya. Inilah kenapa banyak orang yang rajin nabung tetap ngerasa, kok hidup nggak maju-maju ya? Bukan karena mereka nggak disiplin ngelola uang, tapi karena strategi keuangan mereka berhenti di satu titik, nabung doang. Ini jadi kesalahan menabung. Dan di krisis besar, kayak krisis 2030 nanti,
Yang kena duluan itu bukan hanya orang miskin, tapi orang yang kelihatannya aman, punya tabungan, nggak ngutang, tapi semua dananya parkir, nggak bergerak. Ini bukan berarti nabung itu salah. Nabung itu perlu, tapi kalau cuma nabung doang, tanpa strategi keuangan lain, tanpa tahu cara melawan inflasi, maka inflasi bakal bikin kamu miskin, pelan-pelan, tanpa kamu sadari. Dan yang lebih bahaya lagi, setelah inflasi, ada satu masalah yang lebih besar, yaitu uang yang nggak dipakai buat bekerja, pelan-pelan kehilangan fungsinya. Dan disinilah kita masuk ke alasan yang kedua, karena setelah inflasi, masalah terbesarnya adalah ini. Uang yang diam itu pelan-pelan mati. Sekarang kita bahas masalah yang sering banget diremehin, bahkan sama orang yang merasa udah melek finansial. Yap, masalahnya adalah uang yang nggak bergerak. Banyak orang mikir, yang penting uang aman dulu, yang penting nggak hilang, yang penting nggak rugi. Masalahnya, di dunia nyata, uang yang kelihatannya aman itu sebenarnya lagi sekarat. Uang itu kayak alat, kalau dipakai dia punya fungsi. Tapi kalau cuma disimpan, lama-lama fungsinya hilang. Coba bayangin gini, kamu punya HP, tapi kamu matiin, kamu taruh di laci, dan nggak pernah kamu pakai. Aman nggak? Ya aman. Tapi berguna nggak? Tentu saja nggak guna. Uang juga gitu. Kalau uang cuma parkir di tabungan, dia nggak nambah nilai, nggak bantu kamu ngejar kenaikan harga hidup, nggak kerja buat kamu. Dan makin lama dia diam, makin jauh dia tertinggal. Makanya banyak orang kerja keras bertahun-tahun, nabung konsisten, tapi hidupnya stuck di situ-situ aja. Bukan karena gajinya kecil, bukan karena mereka malas, tapi karena semua uangnya nggak pernah diajak kerja. Nggak ada keseimbangan antara nabung dan investasi. Contoh paling sederhana gini, ada dua orang nih, penghasilannya sama. Misalnya anggaplah Pak Budi dan Pak Tono. Pak Budi setiap bulan nabung, uangnya masuk rekening, ngendap, dan dibiarin gitu aja. Sedangkan Pak Tono, dia juga nabung, tapi sebagian uangnya dia pakai buat hal-hal yang bisa berkembang. Entah itu skill baru, entah usaha kecil, untuk investasi saat krisis yang dia pahami, atau untuk membangun aset saat krisis yang tetap punya nilai. 5 atau 10 tahun kemudian, hasilnya beda jauh. Pak Budi punya tabungan, sedangkan Pak Tono punya sistem. Masalahnya, banyak orang takut menggerakkan uangnya, takut salah, takut rugi, takut kenapa-kenapa. Akhirnya, mereka milih strategi keuangan yang paling kelihatan aman, yaitu diam, alias nggak menggerakkan uangnya. Padahal, diam itu juga keputusan, dan seringkali itu keputusan yang paling mahal. Ini bukan berarti semua uang harus diputar ya. Bukan berarti kamu harus berspekulasi. Yang dibutuhkan itu keseimbangan. Sebagian uang tetap disimpan biar aman, dan sebagian lagi harus dipakai biar bertumbuh. Karena itulah cara mengatur keuangan yang lebih realistis di masa depan, terutama menghadapi krisis 2030 nanti. Minimal uang kamu harus bantu ningkatin skill kamu, nambah sumber penghasilan, atau ngelawan inflasi. Kalau enggak, uang itu pelan-pelan kehilangan nyawanya. Dan di titik ini, muncul masalah yang lebih bahaya lagi. Karena ketika uang kamu diam dan saldo masih kelihatan besar, kamu mulai merasa aman. Padahal rasa aman itu bisa jadi jebakan. Dan itulah alasan ketiga yang harus kamu pahami. Nabung bikin rasa aman palsu. Masalah terbesar dari nabung itu sebenarnya bukan soal uangnya, tapi soal perasaan. Karena di krisis 2030 nanti, nabung sering ngasih satu ilusi paling berbahaya, yaitu rasa aman yang palsu. Saldo kelihatan, angka nambah, rekening tenang, dan tanpa sadar, ini jadi kesalahan menabung yang paling sering terjadi. Otak kita bilang, udah aman kok. Padahal rasa aman itu belum tentu nyata. Aman versi tabungan belum tentu aman di dunia nyata.
Ini salah satu kesalahan keuangan yang kelihatannya sepele, tapi dampaknya panjang. Banyak orang berhenti mikir panjang cuman karena tabungannya ada. Mereka ngerasa nggak perlu buru-buru belajar cara mengatur keuangan yang benar, nggak perlu mikirin nabung dan investasi secara barengan, nggak perlu nyari penghasilan tambahan, nggak perlu mikir strategi keuangan kalau kondisi berubah. Karena di kepala mereka, satu kalimat ini udah cukup. Tenang, masih ada tabungan. Masalahnya, dunia nggak peduli sama rasa aman kamu. Harga bisa naik kapan aja, pekerjaan bisa berubah, industri bisa mati, dan krisis nggak pernah nanya, kamu siap atau enggak? Disitulah inflasi dan tabungan mulai kelihatan masalahnya. Uang ada, tapi nilainya pelan-pelan turun. Secara angka kelihatan aman, tapi secara daya beli, kamu mundur. Ini alasan kenapa orang perlu ngerti cara melawan inflasi. Bukan cuma fokus nabung, tapi mikir kemana uang itu bergerak. Contohnya sederhana, ada orang punya tabungan besar, tapi cuma satu sumber penghasilan. Begitu penghasilannya terganggu, tabungan yang tadinya bikin tenang, pelan-pelan berubah jadi jam pasir. Tiap bulan berkurang, tiap bulan habis, dan makin lama paniknya makin nyata. Disitulah baru kelihatan, rasa aman tadi cuman sementara. Di titik ini banyak orang sadar, nabung doang tanpa strategi itu rapuh. Makanya di krisis 2030, yang bertahan bukan yang paling rajin nabung, tapi yang ngerti investasi saat krisis dan tahu aset apa yang masih bisa bekerja. Karena aset saat krisis itu bukan soal spekulasi, tapi soal ketahanan. Masalahnya, rasa aman palsu ini bikin orang lengah. Karena merasa aman, banyak orang berhenti berkembang. Mereka nggak upgrade skill, nggak bangun aset, nggak nyiapin plan B, nggak mikir kalau dunia berubah, gue ngapain. Padahal sejarah selalu nunjukin satu hal, yang bertahan bukan yang paling rajin nabung, tapi yang paling cepat beradaptasi. Nabung itu seharusnya jadi alat bantu, bukan tujuan akhir. Kalau nabung bikin kamu berhenti mikir, berhenti belajar, dan berhenti nyiapin sistem, disitulah nabung jadi berbahaya. Jadi kesalahan menabung yang paling mahal. Dan ini sering kejadian menjelang krisis. Orang-orang yang kelihatannya paling tenang, justru paling kaget ketika semuanya berubah. Karena yang mereka punya cuman uang, bukan struktur, bukan sistem. Uang bisa habis, tapi skill bisa dipakai ulang. Sistem bisa bertahan. Dan di krisis besar seperti krisis 2030 nanti, yang benar-benar selamat bukan yang tabungannya paling tebal, tapi yang punya aliran uang, punya skill, dan punya cara buat terus beradaptasi. Di titik ini, kita harus mulai jujur sama diri sendiri. Yang kamu kejar itu bukan rasa aman semu, tapi ketahanan finansial. Dan itu cuman bisa datang dari satu hal, bukan cuma nabung, tapi membangun sistem. Dan inilah alasan keempat yang jauh lebih penting. Karena di krisis 2030 nanti, krisis itu bakal nyaring satu hal dengan jelas. Siapa yang punya sistem, dan siapa yang cuman punya saldo. Yap, krisis 2030 nanti nyaring siapa yang punya sistem. Setiap krisis selalu ngelakuin satu hal yang sama. Dia nyaring. Dia nyaring siapa yang cuman kelihatan aman, dan siapa yang benar-benar siap. Dan di krisis 2030 nanti, penyaringannya bakal lebih kejam. Di masa normal, hampir semua orang kelihatan baik-baik aja. Gaji masuk, tagihan kebayar, hidup jalan. Tapi begitu krisis datang, topeng itu jatuh. Banyak kesalahan keuangan yang selama ini ketutup, langsung kebuka satu persatu. Orang yang hidupnya cuma bergantung ke satu sumber penghasilan aja, langsung kerasa goyah. Begitu ada gangguan kecil, semuanya ikut terguncang. Sebaliknya, orang yang punya sistem biasanya lebih tenang. Bukan karena mereka kebal krisis, tapi karena mereka nggak bergantung ke satu titik aja. Sekarang pertanyaannya adalah, apa sih yang dimaksud dengan sistem? Nah, sistem itu bukan cuman bisnis besar. Bukan juga sesuatu yang ribet atau cuman buat orang kaya. Sistem itu sederhana. Sistem adalah cara mengatur keuangan. Cara kamu menghasilkan uang.
mengembangkan skill, dan tetap bertahan bahkan saat kondisi berubah. Contoh gampangnya gini, orang yang cuma hidup dari gaji, tanpa skill tambahan, tanpa aset, tanpa penghasilan lain, itu bukan sistem, itu ketergantungan. Dan saat krisis, ketergantungan itu berbahaya. Sementara orang yang punya skill yang bisa dipakai di mana aja, atau punya usaha kecil, atau punya aset yang menghasilkan, orang itu sudah mulai membangun sistem. Di krisis-krisis sebelumnya, kita sudah lihat polanya. Banyak hal berubah, pekerjaan hilang, industri bergeser, teknologi ambil alih. Dan pola yang sama kemungkinan besar bakal kejadian lagi. Bedanya kali ini jauh lebih cepat. Di krisis 2030 nanti, yang bertahan bukan yang paling pintar prediksi, tapi yang paling siap adaptasi. Dan adaptasi itu cuma bisa dilakukan kalau kamu punya sistem. Sistem yang fleksibel, sistem yang bisa bergerak, sistem yang gak cuma ngandelin satu pintu. Masalahnya, banyak orang salah fokus. Mereka sibuk ngejar angka tabungan, tapi lupa bangun struktur hidupnya. Disinilah inflasi dan tabungan mulai jadi masalah. Uang disimpan, tapi nilainya pelan-pelan terkikis. Secara angka aman, secara realita mundur. Ini salah satu kesalahan menabung yang paling sering kejadian. Nabung doang, tanpa mikir cara melawan inflasi. Tabungan tanpa sistem itu rapuh. Begitu tekanan datang, uang habis dan semuanya berhenti. Sebaliknya, sistem yang baik bisa terus jalan, meski pelan, meski nggak sempurna. Dan di titik ini, nabung seharusnya jadi bagian dari sistem, bukan jadi satu-satunya strategi keuangan. Karena tujuan akhirnya bukan cuman punya uang, tapi punya ketahanan. Dan disinilah poin terakhir jadi penting. Karena setelah semua ini, kita harus lurusin satu hal yang sering bikin orang salah paham, yaitu nabung itu perlu, tapi bukan sebagai strategi utama. Di titik ini, penting buat meluruskan satu hal ya. Semua yang kita bahas dari tadi itu bukan berarti nabung itu salah. Nabung itu perlu, bahkan wajib. Masalahnya bukan di nabungnya, tapi di cara mikir kita soal nabung. Banyak orang menjadikan nabung sebagai strategi utama hidup. Seolah-olah selama saldo aman, hidup juga aman. Padahal dunia nggak bekerja sesimpel itu. Nabung seharusnya jadi alat bantu, bukan tujuan akhir. Ibarat bangunan nih, nabung itu pondasi, dan pondasi itu penting. Tapi pondasi doang tanpa bangunan, ya nggak akan jadi rumah. Yang bikin hidup kuat itu bukan cuma nabung, tapi gabungan kedua hal ini, nabung dan investasi yang benar. Terus harus gimana? Nah, ini ada panduan simpel yang realistis buat dijalanin. Langkah yang pertama, tetap nabung tapi kasih batasan. Tabungan itu fungsinya buat dana darurat, jaga-jaga, dan kasih ruang napas. Bukan buat semua uang kamu. Kalau nabung sudah cukup buat hidup beberapa bulan, berarti fungsi tabungan sudah jalan. Langkah yang kedua, pisahkan uang aman dan uang bertumbuh. Uang aman disimpan, uang bertumbuh itu harus dipakai. Dipakai buat apa? Ya ningkatin skill, buka peluang penghasilan baru, bangun aset, hal yang bisa ngasih nilai balik, atau investasi saat krisis yang masih relevan. Bukan foya-foya, tapi investasi ke diri sendiri dan masa depan. Langkah yang ketiga, bangun lebih dari satu sumber penghasilan. Jangan bergantung ke satu pintu. Punya lebih dari satu sumber penghasilan itu bukan gaya-gayaan. Itu strategi bertahan. Nggak harus besar, nggak harus langsung sukses. Yang penting, kamu nggak bergantung ke satu pintu. Karena di dunia yang cepat berubah, punya satu pintu itu rapuh. Langkah yang keempat, fokus bangun sistem, bukan cuma saldo. Sistem itu bisa berupa skill yang selalu relevan, usaha yang bisa diskalakan, atau aset yang terus menghasilkan. Angka di rekening bisa habis, tapi sistem bisa dipakai ulang. Langkah yang kelima, evaluasi sebelum krisis 2030 datang. Evaluasi rutin, bukan nunggu krisis. Jangan nunggu keadaan maksa kamu berubah. Bangun sebelum terdesak, karena krisis nggak kasih waktu buat persiapan. Intinya sederhana,
Nabung itu perlu, tapi bukan strategi utama. Strategi utama kamu haruslah punya sistem, punya kemampuan adaptasi lewat skill, dan punya cara agar uang tetap bekerja. Kalau nabung kamu jadikan sebagai pondasi, dan sistem alias uang yang bekerja dijadikan sebagai bangunan, maka kamu nggak cuma bertahan di krisis 2030 nanti, kamu siap menghadapi krisis apapun di masa depan. Kalau suka video kayak gini, share videonya ya, like dan subscribe channel Uang Ngalir Terus.